Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu wa lakal syukr. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Para asatidzah dan ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu bersama juga dengan para asatidzah kita, khususnya sahibul bait Ustadzuna Ustadz Haris Abu Naufal. Barakallahu fi ilmihi wa amalihi wa sa'yihi wa juhdi wa waqtih, dan semoga kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu yang bermanfaat serta amal yang soleh. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas satu topik yang memiliki kaitan antara ajaran agama Islam yang termasuk paling mendalam dihubungkan dengan salah satu tantangan kita di era kini atau di zaman kontemporer, yaitu terkait dengan akidah. Dalam hal ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti mungkin sudah sejak kecil kita pelajari dasar-dasarnya, kita pelajari diktum-diktum atau pernyataan-pernyataan yang sudah dirumuskan oleh para ulama mengenai hal itu, lalu kemudian mungkin banyak dari kita sudah menghafalnya dan sudah menghafal dalil-dalilnya, serta juga mungkin sudah mendalaminya dengan berbagai macam penjabaran, serta juga seringkali kita barangkali sejak lama mendalami bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dihadapkan dengan berbagai macam penyimpangan, dengan berbagai macam bid'ah dalam keyakinan maupun pemikiran yang sudah sekian abad, sekian tahun sempat beredar di lingkungan umat Islam. Dan sudah dijelaskan juga bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ternyata sangat tangguh menghadapi berbagai macam syubuhat, berbagai macam gugatan maupun kontra pemikiran dari kalangan yang berbeda, dan ternyata cukup tangguh dalil-dalilnya, cukup tangguh dalil-dalilnya secara akli atau secara pemikiran yang bisa diterima akal sehat, apalagi secara nakli, secara informasi yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Nah, di zaman kita sekarang ini tantangan itu tidak berhenti, bahkan semakin berkembang, semakin banyak beragam penyimpangan yang sebagiannya memang juga diserap dari pemikiran masyarakat barat. Jadi kalau zaman dulu ada namanya filsafat Yunani yang diimpor dari pemikiran Plato, Aristoteles, Plotinus, yang itu semua adalah pemikiran barat di masa itu, lalu cukup mempengaruhi sebagian masyarakat yang hidup di lingkungan umat Islam, yaitu kalangan mutakallimin dan kalangan falasifah, kalangan pegiat kalam. Kalam itu artinya satu seni berpikir, menganalisis, membela sebuah akidah dengan pemikiran yang dipenuhi dengan argumentasi rasional atau dalil-dalil akli, tapi juga dipenuhi dengan banyak konsep yang dinilai oleh para ulama Ahlus Sunnah menyimpang secara akli apalagi secara nakli, sehingga nantinya itu berpengaruh buruk atau berpengaruh negatif terhadap akidah atau sebagian dari keyakinan-keyakinan dalam akidah yang benar. Jadi tujuannya ingin membela, mempertahankan agama, tapi dengan senjata dan cara yang keliru, serta dengan isi yang begitu saja diterima sebagiannya dari kalangan barat, sehingga
mengakibatkan berbalik mengingkari beberapa akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu para ulama sunnah semisal Imam Ahmad bin Hanbal sering menekankan jangan sampai membantah bid'ah dengan bid'ah baru, karena itu nanti sama-sama akan punya efek, ya, apalagi kalau ini dalam pemikiran atau dalam keyakinan. Lalu kemudian ikhwati fillah, kalau kita melihat pada saat itu, ya, di zaman dulu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan berbagai macam deretannya, mulai dari sebagian kalangan sahabat, Ibnu Umar ketika membantah Qadariyah, ya, kemudian Ibnu Abbas ketika membantah Khawarij, kemudian sebelum itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga punya beberapa bantahan terhadap berbagai macam syubhat mengenai Al-Quran maupun yang lainnya. Lalu di masa setelah itu di kalangan tabi'in, ya, semisal Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah Ar-Rasyid, ya, rahimahullah, punya banyak risalah atau bantahan terhadap kalangan Qadariyah, yang konon kalangan Qadariyah ini berasal dari wilayah Basrah, ya, salah satu wilayah di kawasan Irak, mulai dari Ma'bad al-Juhani. Lalu sebelumnya ada konon seorang tokoh bernama Sausan, yang konon akar pengaruhnya itu dari sebagian sekte Nasrani yang hidup di Syam pada saat itu. Kemudian setelah itu kita tahu di kalangan ulama tabi'in, ya, sekian banyak tokoh ahlu sunnah membantah sekte Jahmiyah sejak zaman Jahm bin Safwan sampai apalagi di masa-masa setelahnya seperti masa Imam Ibnu Mubarak, Imam Ishaq bin Rahuyah atau Rahuweh, Imam Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal, ya. Dan sebelum itu ada Imam Syafi'i. Di antara murid Imam Syafi'i ada Imam Abdul Aziz Al-Kinani yang datang jauh-jauh dari Mekah ke Baghdad untuk berdebat di istana kekhalifahan Abbasiyah saat itu, ya. Kemudian menulis buku Al-Haidah wal I'tidar. Kita tahu ada Imam Abu Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi yang sangat terkenal membantah sekte Jahmiyah, khususnya cabang Bishr Al-Marisi dan para pengikutnya. Yang filsafat Jahmiyah ini konon diceritakan misalnya oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, dari informasi yang ada, didapat hasil dari mereka atau Jahm bin Safwan ini berupaya untuk membantah kalangan yang mengingkari keberadaan Allah, mengingkari keberadaan Tuhan, yaitu dari sebagian penganut agama-agama di dataran atau di benua atau semenanjung Hindia. Proses membantah ini memunculkan konsep-konsep baru, teori-teori yang dicetuskan oleh sang pembantah, namun sebenarnya teori itu mengandung kekeliruan. Sehingga ketika teori ini dipertahankan, maka kemudian terpaksa harus ada beberapa akidah yang dikorbankan, khususnya akidah mengenai asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Juga nanti akidah mengenai takdir, juga nanti akidah mengenai pengertian iman yang memunculkan pemikiran-pemikiran murjiah yang ekstrim. Jadi kalau kita lihat, kemudian kita lihat di era-era berikutnya, ya, setelah era tadi, ada misalnya Imam Al-Bukhari punya buku Khalqu Af'alil Ibad. Beliau juga di buku Sahihul Bukhari itu mulai dari bab Al-Iman setelah Badul Wahyi, kemudian bab-bab akhir Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah, kemudian kita bab At-Tauhid khususnya, itu semuanya mengandung bantahan-bantahan terhadap beberapa penyimpangan akidah di masanya, yang antara lain adalah akibat namanya infiltrasi, ya, atau pengaruh dari unsur asing, khususnya dari wilayah barat atau Yunani pada saat itu. Kita saksikan setelah itu ada deretan ulama lain, misalnya Imam Ibnu Khuzaimah, ya, dengan kitab Tauhidnya, kemudian para a'immah sunnah yang lain yang kemudian mencatat beberapa rumusan khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang masing-masing rumusan itu menunjukkan bahwa sudah ada penyimpangan mengenai perkara itu. Perkara pengertian iman, apakah iman itu qaul dan amal ataukah qaul saja, ya. Dalam masalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dalam masalah yang berkaitan dengan takdir, dalam masalah yang berkaitan dengan perbuatan hamba, dalam masalah yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib dan seterusnya. Ini menunjukkan, ya, apalagi pada masa Syekhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah, menunjukkan sikap para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang begitu tanggap terhadap munculnya penyimpangan, ya, khususnya dalam bidang akidah dan pemikiran yang merasuki sebagian umat Islam pada saat itu.
Ya. Lalu menunjukkan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ternyata cukup tangguh menghadapi itu semua. Nah, hal ini tidak boleh berhenti. Hal ini harus terus berlanjut. Kita ketika hidup di zaman ini, di mana tantangan dari penyimpangan pemikiran yang lama itu masih terus berkembang, ya. Kadang berkembangnya pesat, kadang sedikit menurun, lalu semakin pesat lagi dan seterusnya. Ditambah dengan munculnya penyimpangan-penyimpangan baru yang dulunya itu kecil tapi kemudian meluas dengan sangat besar. Ya, kita tahu sekarang ada pemikiran ateisme, pemikiran non-teisme, ya, pemikiran agnostisisme merasuki banyak anak muda, apalagi di masa sekarang, di masa ketika masing-masing orang dengan gadgetnya, dengan internetnya sudah demikian mudah mengakses dunia luar, demikian mudah mengakses internet. Lalu di situ bersebarlah berbagai macam materi, ya. Baik itu tulisan, baik itu tontonan, maupun berbagai macam bentuknya. Ya, pemikiran yang sebagiannya menyimpang, ya, sebagiannya lagi bercampur antara yang menyimpang dengan yang benar sehingga sulit dibedakan. Lalu anak muda zaman sekarang juga semakin tampak berkurang kewaspadaannya, berkurang modalnya untuk bisa mengidentifikasi mana pemikiran yang keliru dan mana yang tidak. Lalu di sisi lain ada beberapa kalangan yang selama ini mungkin dikenal memiliki jasa besar membela Islam, ya, memiliki jasa besar untuk berupaya mengislamkan orang-orang non-muslim, tapi kadang-kadang muncul pernyataan-pernyataan yang sebetulnya mengandung kekeliruan dalam bidang akidah. Kadang-kadang gara-gara terpengaruh dengan situasi diskusi, kadang-kadang terpengaruh akibat belum adanya persiapan yang matang, ya, mengenai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global maupun terperinci, sehingga pada saat menghadapi berbagai macam pertanyaan yang menyudutkan Islam, kadang-kadang memberikan jawaban yang seolah-olah menyelamatkan Islam dari tuduhan itu, tapi sebetulnya mengandung beberapa kekeliruan yang nanti kalau diperdalam lagi bisa berbalik, ya, terhadap ajaran Islam yang otentik. Oleh karena itu ini satu perkara yang cukup penting, khususnya bagi kita semua, ya, generasi muda. Yang bicara ini juga termasuk generasi muda, ya. Jadi generasi saat inilah, generasi yang hidup di zaman ini perlu aware, ya, perlu punya kepekaan mengenai hal ini. Barangkali kita berasal dari background, ya, budaya dan lingkungan yang beragam-ragam aktivitasnya. Ada yang terbiasa baca kitab Turos, baca kitab kuning, ya mungkin nahwu, soroh, balaghah, sirah, usul fikih dan seterusnya. Ya. Yang di situ sebetulnya terkandung banyak ajaran-ajaran akidah khususnya dalam agama Islam, ya, yang harus bisa diserap, dipahami, dihayati sampai orang bisa menghadapi dengan modal itu, ya, pemikiran kontemporer, pemikiran saat ini, pemikiran yang sebagiannya diimpor dari Barat. Kalau sekarang bukan hanya Barat, termasuk dari Timur, ya. Ada filsafat-filsafat ketimuran, ya, yang tidak kalah berbahayanya dari Barat, entah dari Cina, entah dari India, ya, entah dari keyakinan lokal kita di Nusantara misalnya, ya, yang sebenarnya mengandung banyak penyimpangan. Ini perlu dihadapi dengan modal pembelajaran kita terhadap akidah Islamnya dari buku-buku para ulama Ahlussunnah terdahulu. Ada juga mungkin yang backgroundnya sejak kecil sampai dewasa lebih terbiasa dengan keilmuan umum, ya, belajar matematika, IPA, IPS, nanti di IPA itu mendalami biologi, kimia, fisika, ya. Di biologi nanti ketemu teori evolusi makhluk hidup, ya, teori spesiasi hewan-hewan. Kemudian di fisika nanti dia ketemu teori termodinamika yang katanya materi dan energi tidak bisa diadakan, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Yang katanya ada teori Big Bang di mana semua partikel di jagat raya ini berasal dari satu materi, ya, dalam satu kesatuan singularitas yang katanya waktu itu tidak ada massa, tidak ada energi, tidak ada apa-apa, kemudian tiba-tiba bisa meledak. Ya,
Yang ini bisa dimanfaatkan oleh kalangan ateis untuk menunjukkan tidak perlu adanya Tuhan, karena materi ini berpijar, bisa secara mandiri menyebar. Ya, kalau dikaitkan dengan biologi nanti terbentuknya bumi, kemudian di bumi nanti setelah sekian juta tahun katanya tiba-tiba terbentuk secara kondisi yang tidak disengaja, tidak ada penciptanya, muncul satu sel pertama. Sel pertama berkembang lagi terus, lama-lama muncul hewan-hewan laut, atau kita sebut saja ikan. Ikan berkembang terus, keturunannya muncul hewan yang sudah bisa hidup bukan hanya di air tapi juga di daratan atau amfibi. Setelah keturunan sekian lama, muncullah hewan reptil yang sudah lebih kokoh daripada amfibi. Lalu konon reptil ini nanti menurunkan dua jenis keturunan. Ada yang mencoba meloncat-loncat, ya. Antum bisa bayangkan buaya atau ular atau semacamnya yang masih berdarah dingin, ya. Meloncat-loncat lama-lama jadi burung. Lalu sebagainya tidak meloncat-loncat, tapi memiliki modifikasi dengan mutasi sel dan semacamnya. Ya, lama-lama menjadi hewan mamalia. Dari mamalia berkaki 4, lama-lama terus sekian tahun, ya, melahirkan keturunan yang bisa berjalan dengan 2 kaki atau bipedal. Ya, bipedalnya semakin bagus rupanya, menjadi primata atau gampangannya kera zaman dulu. Ya. Lalu di antara kera-kera ini ada yang melahirkan monyet, ada yang melahirkan manusia atau Homo sapien. Ya. Teori itu dipelajari oleh anak kita di SD, ya, secara singkat, dipelajari anak kita di SMP, bahkan di SMA. Kalau kita lihat sebagian buku pelajaran IPA yang ada di SMA, secara tegas-tegas anak disuruh memilih yang benar itu evolusi Darwinian atau evolusi Lamarckian. Lamarckian itu artinya yang lehernya panjang, jerapah, ya, menjadi panjang karena mencoba mencari makanan di atas, lama-lama lehernya memanjang. Itu konon lemah. Yang lebih kuat adalah teori Darwin, ya, yang dengan mutasi genetik dan segala macam. Padahal dua-duanya sangat bermasalah. Tapi anak diberikan pilihan hanya yang benar itu antara ini atau ini. Dulu di kalam, ya, yang disebut ilmu kalam itu juga itu diberikan pilihan antara pendapat Mu'tazilah dan Kullabiyah, antara pendapat Salimiyah dan Asy'ariyah misalnya, antara pendapat Murji'ah dan Khawarij, antara pendapat Mujbirah atau Jabariyah dan Qadariyah. Lalu hanya itu saja pilihan yang tersedia, sementara kebenaran itu sebenarnya ada di luar itu semua. Yang itu sudah tegas-tegas dicantumkan dalam Quran, Sunnah, dan lebih lagi pada buku ulama Sunnah sepanjang zaman setelah masa Rasulullah SAW. Nah, di IPS nanti dia belajar. Ya, kalau yang sudah agak lebih mendalam, dia akan belajar sosiologi, antropologi, ya, dan ilmu-ilmu humaniora yang lain yang dipenuhi oleh teori-teori dan konsep-konsep. Para pimpinannya, para pencetusnya itu kalangan-kalangan yang tidak bertuhan, kalangan-kalangan yang mengingkari adanya agama sebagai wahyu dari Zat yang Maha Kuasa, sehingga berbagai macam teori dimunculkan supaya untuk menunjukkan bahwa agama itu tidak diperlukan. Ya, ini semua adalah fenomena sosial antar umat manusia, apalagi kalau dikaitkan tadi dengan teori di dalam biologi dan fisika. Kimia yang dulunya sempat dilarang oleh para ulama, ya, karena itu keilmuan yang dulunya identik dengan semacam sihir. Ya. Mereka punya keinginan bagaimana menciptakan emas, seperti halnya emas asli yang ditemukan sebagai barang tambang di dalam perut bumi. Padahal kalau dalam konsep seperti ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, laisal matbu'i laisa al-masnu'i kal makhluk. Tidaklah barang yang dibuat oleh manusia, ya, dengan sekian kemampuannya yang terbatas itu sama dengan barang yang memang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa perantara manusia. Jadi manusia memang bisa membuat ini kaca. Kacanya dibuat dari apa? Dari pasir. Itu baru tahu. Banyak mungkin sudah tahu ya. Dibuat dari pasir. Ini bisa dibuat oleh manusia, tapi manusia tidak bisa membuat emas, ya. Tidak bisa membuat emas
Karena itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang setidaknya sampai saat ini di luar kemampuan manusia untuk menirunya. Kemudian tadi dikaitkan muncul dengan teori, kalau ada teori evolusi alam semesta, evolusi kosmos, ada teori evolusi makhluk hidup, ya, yang menjadikan antum dengan monyet itu misanan ataupun sepupu. Lalu kemudian ada teori evolusi tambang. Muncul teori bahwa batu bara, kemudian emas dan logam-logam mulia itu berasal dari tumbuhan, ya, pinus maupun tumbuhan purba yang sudah terkubur sekian juta tahun. Kemudian lama-lama menjadi ini. Minyak bumi itu konon dari apa? Hewan-hewan dinosaurus maupun yang lainnya yang sudah terkubur terus kemudian berevolusi selama sekian tahun, ya, sekian panjangnya masa, kemudian menjadi minyak bumi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa meniru membuat minyak bumi, sehingga muncullah teori-teori yang sama sekali mereka tidak pernah menyaksikan itu. Lalu seorang pelajar di SMP, di SMA, atau mungkin bahkan di perguruan tinggi manggut-manggut saja dengan teori-teori itu. Yang ini lebih ringan lagi dibanding kalau teori-teori sosial tadi, ya, yang sudah semakin kentara. Dasarnya itu, frameworknya, pemikiran kerangkanya itu adalah kerangka sekuler atau non teistik atau ateis, gitu, yang tidak berbasis pada keyakinan akan adanya sang pencipta. Sementara keyakinan akan ada sang pencipta itu sangat fitri, sangat akli, ya. Bukti-buktinya tidak bisa disanggah dan setiap hari kita merasakan itu. Kalau kita baca ayat-ayat di Al-Quran yang berbicara mengenai alam semesta, mengenai makhluk hidup, ya, kemudian mengenai kehidupan dan peradaban umat manusia, selalu ujung-ujungnya itu mengingatkan bahwa ini semua adalah tanda kekuasaan Allah. Di situ ada peringatan bagi orang yang beriman. Di situ ada pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran untuk kepentingan dirinya dan keselamatan diri serta kelompok atau lingkungannya. Tapi kalau kita pelajari di IPA IPS kontemporer, hal-hal semacam itu hilang di samping pengaruh teori-teori ini tadi. Lalu kalau lebih lagi belajar, ya, belajar budaya, ya, yang basisnya memang sekuler atau non teistik ini tadi, maka akan ada kecenderungan untuk menganggap baik apa yang memang oleh manusia umumnya dianggap baik. Nah, ini juga tidak kalah berbahaya, ya, pengaruh dalam bidang ini. Bahkan kadang-kadang masuk ke pelajaran yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan itu. Coba baca pelajaran bahasa Indonesia yang ada di SD, di SMP, SMA. Contoh singkat yang lebih sederhana itu misalnya bacaan-bacaannya dipenuhi dengan cerita atau dongeng-dongeng yang disajikan seolah-olah benar, ya, dan juga mengandung pelajaran yang tidak bagus, ya. Pada zaman dulu hiduplah seorang putri anak raja bernama Fulanah binti Fulan, dan seterusnya. Dia punya mimpi seperti ini, padahal sama sekali tidak ada cerita itu, ya. Pada zaman dulu, ya, ada seorang, ya, yang menikah dengan anjing, kemudian melahirkan sang kuryang. Lalu akhirnya sang kuryang ini ketika besar, ya, ternyata memakan anjing yang merupakan bapaknya sendiri. Lalu ingin menikahi Dewi Sumbi yang merupakan ibunya, ya. Ketika direkayasa dengan berbagai macam cara oleh ibunya agar tidak terjadi, ya, dia akhirnya marah-marah, ya, melempar hasilnya itu menjadi gunung Tangkuban Perahu. Kita dihadapkan ke sesuatu yang jelas-jelas ini khurafat dan hayalan, ya. Dan disajikan itu dalam kemasan ini contoh bacaan, padahal tidak layak untuk dibaca, ya. Ini masih sederhana. Saya beberapa waktu lalu membaca satu buku bahasa Indonesia pelajaran kelas berapa SD, contoh kearifan lokal. Di situ disebutkan apa namanya, lelang bandeng setiap menjelang puasa. Oke lah, itu masih wajar, ya. Lalu kemudian ada lagi apa, sedekah laut. Ini bagian dari kearifan lokal, padahal merupakan kemungkaran lokal. Kearifan itu kan
artinya perkara yang ma'ruf. Arif itu diambil dari bahasa Arab ma'ruf. Wa'mul bil urfi. Kalau urfan lokal. Kalau wa'mur bil urfi, perintahkanlah perkara yang ma'ruf atau urf ini atau kearifan, ya, sebarkanlah kearifan. Lo kearifan itu contohnya adalah sedekah laut. Dan mungkin budaya-budaya yang syirik, apalagi di lingkungan yang Islam belum terlalu mengakar, maka bagaimana anak-anak muda kita akan menjadi orang yang ngeh dengan akidahnya. Sementara tadi baca kitab kuning turus itu sudah sangat sulit. Harus belajar sekian tahun di pesantren, harus berguru, harus capek-capek berletih-letih. Sudah gitu belum tentu paham, ya. Paham pun belum tentu bisa mencerna. Paham dan bisa mencerna belum tentu bisa menggunakan itu untuk menghadapi berbagai macam pemikiran ini. Maka ini satu tugas dan tanggung jawab besar, ya. Dan tidak cukup kalau kita ulas dalam satu pertemuan ataupun dalam satu semester. Cuma paling tidak kita punya motivasi itu, ya. Kita punya tanggung jawab itu. Kuntum khairu ummatin apa? Ukhrijat linnas. Jadi umat Islam ini ada pihak lain yang dia itu dikeluarkan untuk mereka. Jangan hanya berpikir dirinya sendiri. Ta'muruna apa? Bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap umat manusia di mana kita hidup saat itu. Sebab umat Islam itu dikeluarkan untuk menghadapi umat manusia, untuk menyeru mereka kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di satu zaman itu berkembang kemungkaran-kemungkaran baru, dia memerlukan langkah-langkah baru. Jadi kita perlu sadar, perlu mengerti paling tidak apa itu liberalisme agama, apa itu sekularisme, apa itu pluralisme agama dan pluralisme kebenaran. Kan ini sangat menyebar di lingkungan zaman ini, terutama di kalangan mahasiswa, di kalangan anak-anak mudanya yang bisa jadi naudzubillah min dzalik akan mengena ke salah satu kerabat dekat kita. Sudah Isya ya? Ya. Sudah masuk waktu Isya atau belum? Ya. Baik. Baik, kita dengarkan adzan atau bagaimana, Ustaz Nafar? Jadi untuk sebelum kita mengenal penyimpangan, nah ini penting, sebelum nahi mungkar kita perlu amar ma'ruf. Sebelum an-nahyu anil mungkar dan kita mengenali kemungkaran, kita perlu al-amru bil ma'ruf, mengenali kema'rufan. Kema'rufan dalam hal ini adalah akidah yang sahihah. Akidah itu keyakinan, ya. Sahihah itu yang sehat. Jadi akidah yang sehat itu apa? Pertama, dia benar, ya. Artinya tidak apa? Apa lawan dari benar? Tidak salah. Jadi isinya akidahnya sendiri harus benar. Yang kedua, dia harus kuat. Kalau hanya benar tapi tidak tangguh, baik isinya itu tidak dilengkapi dengan dalil, ya, maupun pemahaman sehingga mudah digoyah, maupun orang yang meyakininya itu punya mental yang lemah, punya syahwat yang bisa mengalahkan akidahnya, maka dia juga bukan akidah yang sehat. Lalu yang ketiga, dia harus mendalam, tidak hanya di permukaan, supaya betul-betul kokoh, ya. Dan yang ketiga, dia harus kompak, tidak hanya dipegang oleh satu orang, diyakini oleh satu orang, diperjuangkan oleh satu orang, tapi harus ada komunitasnya, ya, setersedianya saat itu. Ya, kalau memang hanya 1-2 orang, tapi kemudian dia berjuang kuat sehingga semakin luas, tidak masalah. Dulu pernah ada Nabi Ibrahim alaihissalam, itu juga sendirian. Lalu punya Sarah, lalu ada Nabi Lut, ya, sehingga kemudian menjadi umat yang sangat besar setelah kelahiran Ismail dan Ishak, ya, alaihimussalam. Lalu mereka masing-masing punya keturunan yang menyebar. Nah, oleh karena itu ini disebut sebagai pengikut dari atau penganut akidah sahihah itu disebut ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah artinya ajaran yang benar, ya, dan supaya betul-betul sehat maka dia harus kokoh dan mendalam. Lalu wal jamaah artinya mereka bersatu. Wa atasimu bihablillah itu artinya menjadi ahlus sunnah. Jami'i awwala itu artinya menjadi ahlul jamaah. Baik.
Kemudian kita tahu umat manusia itu akan terbagi-bagi. Ya. Dan di sini ada pembagian yang perlu kita pahami dengan jelas supaya tidak samar, tidak saling bercampur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina." Ada kalangan yang beriman, kalangan Yahudi, kalangan Nasrani dan Sabiin. Ini mungkin nggak mereka semua masuk surga? Mungkin nggak? Ya, mungkin tergantung maksudnya, yaitu Yahudi, Nasrani, Sabiin dalam pengertian yang umum, ya, yang di situ masih mengandung kalangan yang bisa jadi benar dan selamat. Sebab mereka itu ahlul kitab itu laisu sawa'ah. Ya. Sabiin itu pengikut Nabi selain Musa dan Isa alaihi wassalam, ya, yang terdahulu, atau tidak mengikuti Nabi siapapun karena memang belum kenal Nabi siapapun. Tapi kalau dia bertauhid, beriman, beramal soleh sebagaimana pengikut Nabi Musa, sebagaimana pengikut Nabi Isa, ya, maka dia bisa masuk dalam barisan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka di sini dikatakan man amana billah, ini syaratnya, wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, bisa masuk surga. Nah, ini ayat ini sering dipelintir oleh kalangan pluralisme agama untuk membenarkan Yahudi dan Nasrani yang tidak lagi amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan, karena sudah melakukan syirik, karena sudah mengubah syariat nabi-nabi terdahulu. Nah, oleh karena itu yang benar adalah ini 4 kalangan saja yang disebutkan di sini yang memang masih punya dasar keislaman, yaitu beriman kepada Allah, percaya dengan hari akhirat. Adapun nabinya itu saja yang berbeda. Yang belum kenal Nabi Muhammad ya tidak diwajibkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Yang belum kenal Nabi Isa, belum kenal Nabi Musa, atau di luar jangkauan syariah dan risalah mereka berdua, juga tidak diwajibkan beriman kepada mereka berdua. Yang penting dia beriman kepada Allah. Dan kalau ada wahyu yang nyampe ke dia, maka dia jalankan. Makanya wa amila sholihan. Ya, atau kalau belum nyampe wahyu, dia beramal dengan amal soleh berdasarkan tauhid yang ada. Seperti kaumnya Nabi Ismail, ya, setelah beberapa generasi di bangsa Arab, itu mereka tidak kenal Musa, tidak kenal Isa, ya, sebelum datangnya Rasulullah SAW, tapi mereka tetap beramal soleh dan bertauhid, maka dia bisa masuk bagian dari kalangan yang la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tapi perhatikannya di surat Al-Hajj sudah berbeda lagi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin, sabiin didahulukan ya dalam hal ini karena akan berbicara mengenai yang lebih mending dahulu, kemudian bilang parah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara. 4 ini ada enggak di surah Al-Baqarah tadi? 4 kelompok ini ada? Ada, tapi tambahannya apa? Wal majusa walladzina asyraku. Ini wal majusa walladzina asyraku ada nggak di ayat yang di atas? Tidak ada, karena kalau sudah majusi dan musyrik itu sudah tidak lagi terbagi menjadi orang baik dan orang buruk, ya, ataupun orang selamat dan orang yang tidak selamat, karena sudah jelas syirik dasar agamanya, ataupun majusiyah, ya, majusiyah yang menduakan Tuhan dan menyembah api. Innallaha, keterangannya berbeda. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah akan memilah-milah di antara mereka, atau Allah akan menghakimi, memutuskan perkara di antara mereka. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Jadi yang hadu was-sabiin wan nasar akan dipilah antara yang amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan dengan yang tidak. Baik. Kemudian tadi kita bicara soal penyimpangan-penyimpangan. Ini sudah sering kita pelajari, akan kita lewati dengan singkat karena fokus kita di yang zaman kontemporer atau yang berasal dari barat. Penyimpangan di luar ahlul kiblah, ya, ya, maaf, sebentar. Nah, penyimpangan pada afiliasi Islam ini yang akan kita lewati. Ya, zaman dulu sudah sering dikenal ada namanya penyimpangan dalam perkara iman dan dosa, al-imanu qaulun wa amal atau tidak. Kemudian pelaku dosa besar itu masuk neraka atau tidak, ya, kafir ataukah tidak. Lalu perkara imamah dan jamaah, ya, ini berkaitan dengan persoalan-persoalan terkait dengan Syiah, ya, berkaitan dengan persoalan-persoalan terkait dengan bagaimana loyalitas seorang muslim terhadap penguasa yang merupakan waliul amrinya.
Kemudian perkara takdir dan hikmah, ada kalangan qadariyah, ada kalangan jabriyah, ya. Lalu penyimpangan dalam masalah asma dan sifat, ya. Tadi ada kalangan jahmiyah, ada mu'tazilah, nanti ada kalangan kullabiyah, ada musyabbihah dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah penting di era-era berikutnya juga, dan ini sudah ada cikal bakal sejak zaman dulu, ada perkara ibadah dan tauhid. Syirik dalam hal apa? Berdoa, dalam hal menyembah dan seterusnya. Ini sudah sering mungkin kita pelajari. Ya. Lalu di luar ahlul kiblah, artinya di luar orang yang mengaku Islam, di luar orang yang sholat. Kalau tadi itu banyak yang masih sholat. Nah ini yang di luar orang yang sholat. Pertama ada ateisme dan naturalisme. Atau ringkasnya itu adalah non-teisme. Nanti ada yang kedua juga non-teisme. Ateisme itu menganggap bahwa sang pencipta itu tidak ada. Kalau sang penciptanya saja tidak ada, apalagi yang perlu disembah. Ya, dianggap tidak ada. Ini hanya mirip dengan naturalisme, yang ada hanya alam saja. Yang ada, tidak ada sesuatu di luar alam. Itu. Sementara di alam ini tidak ada pihak yang layak untuk disembah, ya berarti mereka tidak akan menyembah siapapun. Ya. Mungkin justru mendewa-dewakan dirinya sendiri. Lalu ada namanya sofisme dan agnostisisme. Banyak isme. Jadi istilah ini paling tidak kita paham walaupun belum sampai mendalam. Sofisme ini kalangan zaman dulu yang menolak berbagai macam ilmu pengetahuan. Ada yang disebut kalangan Indiyah. Indiyah itu subjektivisme. Jadi dia menganggap kebenaran itu ya tergantung pendapat masing-masing. Jadi tidak ada kebenaran yang mutlak. Kebenaran menurut saya, menurut antum, menurut dia, menurut mereka misalnya. Menurut yang agama sana, menurut agama sini, semuanya tidak bisa diingkari. Sebagaimana juga semuanya tidak bisa dipaksakan. Nah, ini jadi kacau. Ya. Terus ada namanya kalangan nisbiyah, relatif. Sekarang bisa benar, besok bisa salah. Ya. 1 tambah 1 itu 2 hari ini. Ya. Besok pagi bisa jadi 1 tambah 1 15 misalnya. Ya. Saat ini misalnya apel dipecah 2 jadi 2 bagian. Ya. Minggu depan dipecah tengah bisa menjadi 15 bagian misalnya. Jadi dianggap kebenaran itu relatif, bisa berganti-ganti. Ya, bisa berganti-ganti. Ada lagi namanya kalangan al-inadiyah. Inadiyah itu tukang ngeyel. Ya. Skeptisisme. Kata para pemikir, kalangan yang tukang ngeyel ini sudah diberitahukan dalil, bisa saja masih keliru, bisa saja itu keliru. Saya tidak mau. Ya, saya tidak mengakui apapun. Itu ada yang mengatakan caranya adalah dibakar atau ditonjok. Kalau dia marah, ya, kenapa kamu marah? Kenapa kamu menonjok saya? Saya nggak yakin kalau saya tadi nonjok antum. Bisa jadi keliru, bisa jadi itu ilusi antum, jadi itu hayalan. Gitu. Ada yang akan dibakar kalau protes begitu. Jadi dibantah menggunakan mereka sendiri. Ya, kalau kebenaran itu relatif, bisa kapan saja berganti. Ya, relativisme itu sendiri bisa relatif, gitu. Kan bisa dimuat. Lalu ada lagi yang digandrungi anak muda zaman sekarang, itu agnostisisme. Ini cara licik sebetulnya untuk menolak keberadaan sang pencipta atau Allah Azza wa Jalla. Ya, sang pencipta maupun sesembahan, Rob dan Ilah, Rabbul Alamin, ya. Dan Ilahul Alamin itu ditolak dengan cara ateisme atau menolak itu repot. Tapi kalau dengan agnostisisme, dengan diragukan, itu mereka merasa dapat angin segar. Dia tidak mengatakan Tuhan itu tidak ada, ya. Dia tidak mengatakan Tuhan itu ada. Dia bilang ya bisa ada, bisa tidak ada. Tapi intinya tidak ada gunanya meyakini Tuhan. Itu sebenarnya juga bagian dari pengingkaran keberadaan Tuhan. Ya. Kata Tuhan itu berasal dari bahasa Melayu dan sekitarnya dari kata tuan. Ya. Dulu dalam penerjemahan Bible itu semula digunakan Tuhan, lalu tetap dipertahankan ada hanya. Ya. Beberapa ungkapan kita kadang-kadang ada kelebihan hanya, atau ada tetap dipertahankan hanya. Jadi kata Tuhan itu berasal dari kata tuan,
yang itu dalam bahasa Arabnya adalah as-sayyid atau ar-rabb. Jadi secara bahasa itu sah untuk kita gunakan. Ada teori lain mengatakan Tuhan itu dari tu dan yang. Tu itu artinya kepala atau pimpinan, yang itu para dewa. Nah, dianggap keliru gara-gara ini, masa Allah Subhanahu wa taala itu pimpinan para dewa. Nah, sebetulnya tidak seperti itu. Yang lebih rojih adalah dia berasal dari kata tuan itu tapi menggunakan bentuk klasiknya, menggunakan bentuk kunonya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah Rabbul Arbab, sehingga kalau ada rob-rob kecil yang sama sekali tidak layak disembah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dari itu semua. Kalau ada majikan-majikan daripada hamba sahaya zaman dulu, maka Allah itu adalah yang semua ini bagi dia adalah hamba-hamba saja. Ya. Lalu kemudian dua aliran inilah yang disebut dengan aliran non-teisme. Ya. Non-teisme, sama aliran ketiga nanti juga mirip. Tapi intinya adalah tidak mau beriman kepada Allah. Intinya sama. Mau dia mengatakan Allah tidak ada, mau dia mengatakan Allah bisa ada, bisa tidak ada, kan intinya ragu ataupun ingkar. Dua-duanya itu berarti tidak beriman. Dua-duanya adalah kekufuran. Yang orang jahiliyah pun tidak sampai seperti itu. Yang ketiga adalah deisme dan panteisme. Ini banyak istilah-istilah apa? Isme-isme. Deisme itu menganggap apa? Jadi gini, kalau ateisme mengatakan Tuhan atau Sang Pencipta itu tidak ada. Agnostisisme mengatakan Sang Pencipta ini bisa ada, bisa tidak ada. Deisme mengatakan Sang Pencipta itu ada dan dialah yang mencipta alam dunia, ya, tapi alam semesta, tapi setelah itu dilepaskan alam semesta ini, dibiarkan berjalan sendiri. Tidak diberikan nabi, tidak diberikan rasul, paham ya? Tidak diberikan syariat, tidak ada urusannya orang berdoa kepadanya. Ya, dia sudah lepas tangan. Alam sudah diberikan hukum alam, bisa berproses sendiri. Ada hukum gravitasi, ada hukum nuklir lemah, nuklir kuat. Ya. Ada hukum fisika maupun hukum biologi atau kimia. Ya. Dibiarkan berjalan sendiri sehingga tentunya juga tidak ada apa? Hari akhirat. Makanya tadi, man amana billahi wal yaumil akhir itu sangat penting. Jangan dia mengaku amanah billah, ya, tapi tidak ada iman terhadap hari akhirat. Ya. Tidak ada gunanya syariat yang seperti ini yang tidak semuanya bisa diterapkan di dunia kalau tidak ada pembalasan, kan begitu. Makanya salah satu sifat yang sangat penting setelah Allah Ta'ala menyebutkan dirinya itu alhamdulillahi apa? Rabbil alamin. Ini pengakuan melawan ateisme dan agnostisisme. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, yang maha pengasih, maha penyayang, bukan Tuhan yang tidak punya urusan dengan manusia secara langsung. Maka itu melawan deisme. Lalu ditambahkan lagi maliki yaumiddin. Makanya amana billahi wal yaumil akhir sangat penting. Ya. Lalu ada lagi panteisme, menganggap Tuhan itu ada tapi Tuhan ya alam ini saja. Tuhan adalah alam ini sendiri. Jadi dia akan menuhankan dirinya sendiri atau menjadikan dirinya bagian dari Tuhan. Ya sama saja berarti tidak ada hari akhirat, tidak ada syariat, tidak ada penghitungan. Tidak mungkin Tuhan menghitung atau menghisap dirinya sendiri atau bagian dari dirinya sendiri. Kan begitu. Ini semua aliran-aliran yang intinya adalah non-teisme. Tapi semaraknya di lingkungan anak muda luar biasa. Dianggap ini pemikiran yang keren. Sementara yang sarungan, yang kopiahan, ya, apalagi berjinggot dan cingkrang, itu hanya belajar kitabnya kitab kuning, ya, udah lama, klasik, dokumen lama, dianggap tidak berkemajuan, dianggap tidak cocok dengan perkembangan zaman. Nah, ini kita akan tunjukkan bahwa justru akidah Ahlussunnah wal Jamaah itulah satu-satunya yang sangat kokoh tangguh menghadapi itu semua. Lalu ada politeisme dan sinkretisme. Nah, ini mengatakan Tuhan itu ada. Tuhan bukanlah alam itu sendiri, ya. Jadi dia nggak mengingkari seperti ateisme, dia tidak ragu seperti agnostisisme dan sofisme. Dia tidak menganggap Tuhan sudah tidak lagi berhubungan dengan alam seperti deisme dan panteisme, tapi dia mengatakan Tuhan itu ada tapi banyak. Nah, entah penciptanya banyak seperti Majusi tadi, atau menganggap bahwa yang layak disembah itu banyak seperti kalangan musyrikin. Makanya wal majusa wal ladzina asyraku. Ini juga dibantah oleh ayat di surah Al-Hajj tadi, akan dipilah oleh Allah Subhanahu wa taala, dihakimi masing-masingnya.
Dan sinkretisme. Sinkretisme itu agama dicampur-campur. Seperti di India sana ada namanya Sikh, dan sebagian di orang Malaysia ternyata juga agamanya Sikh. Ya. Agamanya Sikh. Saya pernah naik taksi itu, saya kira orang Muslim, ternyata agamanya Sikh. Itu karena perawakannya mirip kayak orang Muslim Asia Tengah atau Asia Selatan. Ya, dicampur dua agama ini juga tidak benar, karena jadinya Tuhan yang menurunkan satu syariat dicampur dengan syariat yang lain. Ada juga sinkretisme zaman sekarang, dicampur dengan budaya lokal. Ya, kita di Jawa ada namanya kejawen. Orang kejawen itu agama KTP-nya macam-macam, ada yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, mungkin sekarang Konghucu, tapi mereka kemudian dicampur dengan budaya-budaya leluhur, ya, yang bertentangan dengan agama yang di KTP tadi. Kemudian ada lagi yang justru lebih dekat, tapi masih bagian dari penyimpangan dan masih merupakan tantangan kontemporer dan banyak dianut di Barat, yaitu Yudaisme dan Kristenisme. Yahudiyah dan Nasraniyah. Nah, yang tadi dipilah innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Nah, yang lain itu masuk dalam kategori sobiin atau majus dan walladzina asyraku. Ini penyimpangan di luar ahlul kiblah. Baik. Sekarang ini penyimpangan zaman dulu yang biasanya saling berlawanan. Ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Syiah, ada Nasibah. Ada Qadariyah dalam masalah takdir, ada Jabriyah. Jadi satu penyimpangan di ekstrem kiri misalnya, nanti ada lama-lama lawan di ekstrem kanan. Zaman sekarang kan juga begitu. Ada komunisme, ya, lalu nanti ada liberalisme. Ya. Ada penyimpangan baik di politik, ekonomi, sosial, apalagi akidah. Ini kita lewati. Kalau dibedah ini panjang ini. Bisa berhari-hari. Nah, kita fokus di penyimpangan yang lebih spesifik, modern dan kontemporer. Yang ini dekat dengan dunia Indonesia dan sekitarnya. Pertama ada kenabian palsu. Nah, dulu langka, sekarang kan Indonesia pun sudah ada. Ngaku nabi masuk penjara, keluar sudah taubat. Kok ada nabi taubat? Indonesia bahkan bukan hanya nabi palsu, ada malaikat palsu. Ngaku sebagai Jibril. Bayangkan ya, pernah dengar? Ya. Dan itu uniknya pengikutnya banyak. Memang agak unik Indonesia ini. Orang mengaku menggandakan uang saja bisa ada pengikutnya. Bahkan kadang-kadang dokter. Entah bagaimana dia nomor serinya itu. Kemudian ingkar sunnah. Di Aceh mungkin pernah ada ya, dan rame. Ya, kalangan yang mengingkari sunnah. Di beberapa tempat juga ada, di Arab juga ada. Dan merasa Quran itu sudah cukup. Hadis-hadis itu tidak diperlukan atau tidak valid. Lalu bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka menentukan zakat. Katanya ada yang beralasan, ya kita ikut yang seperti di hadis itu, tapi bukan karena dia hadis, tapi karena dia tradisi. Ya, macam-macam. Padahal Al-Quran menunjukkan kita itu agar mengikuti sunnah. Al-Quran juga ditegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra, kata Allah Azza wa Jalla, sudah menurunkan Al-Quran dengan bahasa adzikr. Adzikr kan selalu diingat, diketahui, dipahami. Ini kan, itu tidak bisa secara jelas kalau tidak ada sunnah yang menjelaskan itu semua. Wa innallahu lahafidun, dijaga berarti sunnah itu masih terjaga sampai zaman kita sekarang. Lalu ada pluralisme agama. Ini 3 penyimpangan berikutnya ini sudah dinyatakan sesat oleh MUI Pusat. Ya, pluralisme agama itu menganggap agama yang benar itu banyak. Nah, gampangnya begitu. Jadi Islam benar, oke, tapi yang lain benar juga. Ya. Padahal bertentangan. Yang satu nyuruh syirik, yang satu nyuruh apa? Melarang syirik. Bagaimana bisa sama-sama benar? Ya. Yang satu jangan nabrak tembok, yang satu nyuruh nabrak tembok. Kalau dua-duanya benar, bingung orang. Ya. Jadi menganggap agama yang benar itu banyak. Yang kedua, liberalisme agama. Ini macam-macam bentuknya. Tapi salah satu bentuknya mengatakan, oke lah, agama yang benar itu satu. Tapi kita boleh ngubah-ngubah agama itu. Nah, ini liberalisme. Ada kebebasan.
untuk tidak lagi terikat dengan ajaran terdahulu, ajaran sebelumnya. Ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengandung bantahan atas itu semua. Kenabian palsu, ya. Baik secara dalil penegasan dari sang nabi terakhir yang dikenal yaitu Rasulullah Muhammad SAW, maupun secara praktek real kenyataannya tidak mungkin ini nabi. Kenabian itu kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak mungkin diaku kecuali oleh satu dari dua orang. Orang yang sangat mulia yang benar memang nabi, atau orang yang sangat durjana. Kalau orang biasa-biasa aja tidak mungkin berani mengaku sebagai nabi, sebagai utusan dari Tuhan. Pasti antara orang sangat mulia atau orang sangat durjana, sehingga nabi palsu itu langsung kelihatan ini nabi palsu. Ya. Makanya kalau tidak salah kata Amr bin Al-As, ya, atau salah seorang tokoh salaf lainnya, radhiyallahu anhum, ketemu Musailamah Al-Kadzab, dia mengatakan, kamu itu tahu bahwa saya tahu kalau kamu itu dusta. Kamu itu tahu bahwa saya ini tahu kalau kamu itu dusta. Karena kentara sekali. Ya. Coba lihat nabi-nabi palsu yang ada, Mirza Ghulam Ahmad. Masa orang seperti itu nabi ajarannya begitu, meninggalnya konon di WC. Padahal nabi dikuburkan di mana tempat dia wafat. Jadi nabi palsu itu sesuatu yang sangat jelas. Tapi karena kebodohan sebagian masyarakat, itu masih ada saja pengikutnya. Dajjal nanti apa lebih lagi, dia punya kesaktian-kesaktian. Ya. Yang ini nggak ada kesaktiannya saja banyak apa pengikutnya, apalagi yang bisa mendatangkan hujan, ya. Turunlah hujan, turun hujan beneran. Bukan kayak pawang yang muter-muter bawa mangkok, ya. Ternyata gagal juga. Ya. Terus tumbuhlah tumbuhan, tumbuh beneran, nggak perlu ditanam sampai berhari-hari. Ya. Yang bunuh orang disuruh hidup-hidup lagi, luar biasa. Tapi nanti bantahannya lebih kuat. Orang yang hidup lagi itu mengatakan, saya lebih tahu lagi bahwa kamu ini pendusta. Ternyata begitu, berbalik. Jadi tidak perlu khawatir, tanda kebenaran itu insya Allah tetap atas rahmat Allah akan diberikan kepada umat manusia. Ya, dan nabi yang benar itu ma'ala mislihi amanal bashar. Ya. Ada tanda yang dibawa, yang tanda itu sudah cukup kalau orang berakal sehat dan mau berpikir. Nah, pluralisme agama juga begitu. Ini sudah paham yang kontradiksi. Jadi pluralisme agama itu menganggap bahwa agama itu yang benar banyak, ya. Liberalisme agama bentuknya antara lain, oke lah agama yang benar hanya satu, tapi kita boleh ubah-ubah. Ya ujung-ujungnya tidak taat dengan agama yang asli. Lalu ada lagi sekularisme agama. Bentuknya antara lain tidak pluralis, tidak liberalis. Dia tidak bilang agama yang benar banyak, enggak. Agama benar satu. Dia tidak bilang agama boleh diubah-ubah, enggak. Agama yang benar satu dan tidak boleh diubah-ubah. Tapi dia bilang agama ini dipakai di tempat-tempat tertentu saja. Tidak di mana saja. Jadi pakailah di rumah, pakai di masjid. Kalau udah masuk gedung parlemen jangan dipakai. Sudah masuk sosial jangan dipakai. Sudah masuk politik jangan dipakai, apalagi masuk militer jangan dipakai, masuk budaya jangan dipakai. Ya, sama saja, masih parsial. Beriman dengan sebagian, kufur dengan sebagian. Dan ini tantangan yang sangat besar yang dekat dengan kita. Penyimpangan modern, ya baru dan kontemporer masih ada sampai zaman sekarang. Kalau kenabian palsu ingkar sunnah mungkin lebih mudah, tapi pluralisme agama, liberalisme agama dan sekularisme memerlukan dasar akidah yang lebih kuat agar nantinya bisa mudah membentengi diri kita minimal dan orang-orang yang kita sayangi, ku anfusakum wa ahlikum naro, ya. Lalu kemudian syukur-syukur kalau kita bisa juga ikut andil, ya, menyadarkan orang lain tentang hal itu. Tapi intinya orang ingin berdebat, orang ingin membantah, ini kan wilayah seperti wilayah medan perang. Tidak boleh orang turun tanpa bawa persiapan. Wa'iddu, ya. Wajahidhum bihi jihadan kabiro, bihi itu Al-Quran. Ya, harus dibekali dulu. Ya, karena seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ilmu orang itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang paham, ada orang yang paham dan tahu dalilnya. Nah, ini punya tanggung jawab sekaligus punya kemampuan yang lebih, bisa punya manfaat lebih. Ada orang paham, tahu dalilnya,
Kemudian juga bukan hanya itu, tapi bisa menjelaskan ke orang lain. Ya. Tidak semua orang yang paham itu bisa menjelaskan. Kadang terbata-bata, kadang kurang bisa mengena. Ya. Lalu ada lagi yang paham, tahu dalilnya, bisa menjelaskan, sekaligus bisa membantah yang bertentangan. Nah, sama orang berjihad itu kan juga macam-macam. Ada yang hanya bisa bergabung di pasukan, ada yang bisa perang sendiri, ada yang bisa melawan satu orang, ada yang bisa melawan banyak orang, ada yang bisa memimpin, ya, ada yang hanya ikut-ikutan. Nah, masing-masing orang perlu membekali dirinya dengan ini dalam rangka apa? Al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu anil munkar, untuk menjadi betul-betul bagian dari kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf linnas. Jadi orang masyarakat kita saat ini. Gitu. Ya. Baik. Saya akhiri ini ya. Nanti bisa kita sambung lagi. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Sambil izin minum. Silakan. Ya, mereka tidak punya, ada dua jenis biasanya kalangan pemikiran begini. Pertama, tidak punya dalil. Mengatakan ya pemikiran lainnya kan juga tidak ada dalilnya. Saya nggak perlu bawa dalil. Itu satu. Ada tiga kalangan. Ini yang pertama. Nah, ini yang pertama. Yang begini ya dicuekin saja sebetulnya. Ya. Yang kedua, ada kalangan yang menganggap ya bahwa ini didasari oleh pemikiran kemanusiaan. Pluralisme, liberalisme, sekulerisme itu dasarnya kemanusiaan. Tapi kemanusiaan dalam arti yang negatif, ya humanisme atau antroposentris. Antropo itu manusia, sentris itu pusat. Menjadikan manusia sebagai pusat. Menjadikan manusia sebagai dalilnya. Jadi kalau ini diyakini si manusianya, maka itu sudah cukup karena manusia dijadikan dalil. Ya. Ini banyak berkembang di masa sekarang. Dan jangan salah, program-program motivasi, program-program psikologi itu juga banyak yang mengarahnya ke sini. Ya, menjadikan diri orang yang ikut ini sudah membayar mahal-mahal ini dianggap dia orang hebat, orang penting, maka diberikan, bahkan ini merasuk ke beberapa lembaga pendidikan kita. Ya, diberikan sugesti, ya, diberikan afirmasi. Jadi pagi-pagi disuruh ngomong, saya hebat, saya kuat, saya benar, kan begitu intinya. Lebih inti lagi, saya maksum, sebenarnya begitu. Saya jago, saya ilmu mumpuni, kemampuan mumpuni. Orang disuruh meyakini dirinya begitu. Jadi disuruh tawakal kepada dirinya. Padahal kita kan diajarkan keluar itu bismillah, ya Pak. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Kita dipanggil adzan saja jawabnya juga la haula wala quwata illa billah, karena belum tentu kita dipermudah untuk sampai tujuan. Jadi orang dijadikan sebagai menganggap dirinya ini sumber kebenaran, sumber kekuatan. Bahkan sekarang ada namanya law of attraction, yang katanya kalau kita mensugesti diri maka alam akan mengikuti, semesta akan menyambut. Lalu itu muncul merasuki ucapan-ucapan sehari-hari. Oh, demi semesta. Jadi banyak sekali mukhalafat, banyak sekali penyimpangan ketika orang menjadikan dirinya sebagai sumber kebenaran. Dan itu sebenarnya adalah sunnahnya iblis. Ana khairun minhu, kan begitu. Jadi iblis pun mengafirmasi dirinya. Ya, mengafirmasi dirinya. Ini perlu kita perhatikan. Efek-efek ini bukan hanya di buku-buku filsafat yang rumit-rumit. Ini bisa masuk ke daurah motivasi yang bayarnya mahal. Ya. Kalau dia dengarkan suara hatimu, padahal suara hati kita kadang benar, kadang tidak, kan begitu. Kadang hawa nafsu, bisikan setan, kadang lamah minal malaika. Ya. Kalau orang sudah belajar memiliki hati yang betul-betul mencari kebenaran, lalu dia mentok, barulah istafti qalbak wa in aftan nas wa aftu. Tapi kalau itu dijadikan sebagai rujukan, jelas keliru. Justru wahyu ini datang untuk memilah mana hati yang suaranya benar, mana hati yang suaranya keliru. Nah, dasarnya seringkali itu humanisme. Kalau orang sudah menjadikan dirinya sebagai sumber kebenaran yang bebas berpendapat, maka muncullah semua ini. Ya. Nabi palsu itu kan karena dia menabikan dirinya, ya kan?
menganggap dia dapat wahyu. Kadang-kadang karena merasa menemukan penemuan baru. Ada orang namanya Rosyad Khalifah menemukan konon teori angka 19 dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya 19. Nanti 114 surat dalam Al-Quran dibagi 19 genap. Kemudian konon menghitung huruf. Ya, huruf Qaf dihitung, huruf apa dihitung. Kadang-kadang bermain curang juga. Ada yang dimodifikasi, katanya semuanya bisa dibagi 19. Berarti 19 ini sesuatu yang luar biasa dalam Al-Quran. Di ujung-ujungnya mengaku sebagai nabi, lalu dibunuh oleh salah seorang di Amerika. Ya. Jadi ini penyakitnya itu karena mengangkat dirinya, yang sebutnya mensyirikkan Allah dengan dirinya sendiri. Ingkar sunnah juga begitu, merasa dirinya itu bisa menjelaskan Al-Quran tanpa perantara seorang Rasul. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu sangat penting. Karena kita ada caranya bagaimana memahami wahyu Allah. Pluralisme agama, kenapa? Karena jangan sampai dianggap yang benar hanya satu. Ya kita hargailah semua manusia ini kan beragama macam-macam, semuanya benar. Kemudian kalau nggak begitu liberal, okelah agama yang benar hanya satu. Nah tapi bolehlah orang-orang ini merombak-rombak sendiri-sendiri. Itu diberikan kebebasan. Kebebasan siapa? Manusianya. Gitu. Kemudian sekularisme agama. Okelah yang benar hanya satu, nggak bisa ubah-ubah ajaran agama, ya kita hargai sebagai sesuatu yang sakral, sebagai warisan leluhur, tapi dipakainya dengan kesepakatan saja. Di sini dipakai, di sana jangan dipakai. Nah ini memberikan wewenang kepada manusia untuk apa? Mentasyri' bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dan itu adalah bagian dari syirik dalam ittikhadul arbab, ya. Dan ini adalah termasuk bagian dari ittakhadha ilahahu hawahu, ya. Ittakhadha ilahahu hawahu. Sementara ciri orang yang beriman itu adalah menundukkan hawa nafsunya lima jitu bihi, kepada yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi intinya dalil utama mereka tidak ada dalil sama sekali dan merasa tidak perlu dalil, atau dalilnya adalah humanisme itu. Nah kalau yang belajar agama Islam atau merasa bagian dari salah satu sekte Islam, ditambah lagi dia menggunakan ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah seperti ayat tadi di surah Al-Baqarah, loh ini Yahudi bisa masuk surga, ini Nasrani bisa masuk surga, tapi kan alladzina asyraku tidak, Al-Majusa tidak. Karena itu yang dimaksud dengan Yahudi di situ adalah sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Kalau Yahudi yang benar, yang man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan, pengikut Nabi Musa yang sebetulnya, ketika dia mendengar Nabi Muhammad, dia akan juga ikut beriman. Seperti Abdullah bin Salam. Nasrani juga akan ikut beriman seperti Waraqah bin Naufal. Nah, wallahu a'lam. Silakan, ada yang lain? Ya, tafadhol. Atau ini dulu yang sebelah sini. Silakan. Menjelaskan Islam pada orang kafir yang tidak, yang mereka nggak percaya kepada Al-Quran dan Hadis. Jadi yang maju itu sahabat dulu. Makanya perkataan. Ya, bismillah, alhamdulillah. Ada dua poin di sini. Pertama, sebelum kita berdakwah misalnya ke kalangan Kristen, kita perlu belajar Kristen. Sebelum berdakwah ke kalangan Yahudi, kita perlu dakwah Yahudi. Sebelum berdakwah ke kalangan Kejawen misalnya, kita perlu belajar akidah mereka. Kalau belajar itu maksudnya mengetahui akidah mereka, ya itu justru bagus, ya. Sehingga kita lebih mengerti. Jadi mengetahui bukan untuk mengikuti. Mengetahui kira-kira sampai batas mana nih kesepahaman antara dia dengan kita. Sehingga langsung fokus pada apa? Fokus pada dasarnya. Ya, fokus pada dasarnya. Maka Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau memberitahu audiensnya, segmentasinya itu siapa? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ini dulu dipahami. Lalu falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ayyuhidullah atau ayyakulu la ilaha illallah, terus kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, baru kemudian diperintahkan salat, zakat dan seterusnya. Jadi kalau maksudnya mempelajari dalam arti kita mengetahui mereka ini bagaimana, itu
Itu memang cara dakwah. Yang kedua, kalau maksudnya itu seperti di pertanyaan antum yang terakhir itu, bagaimana kita mendakwai mereka dengan Quran sementara mereka tidak percaya Al-Quran? Ini salah besar. Al-Quran itu isinya mengandung argumentasi rasional. Al-Quran kan digunakan Rasulullah untuk mendakwai siapa? Kaum kafir Quraisy. Saat Rasulullah berdakwah menggunakan Al-Quran, bahkan berjuang menggunakan Al-Quran, wajahidum bihi, artinya bil-Quran jihad dan kabiro, apakah kaum musyrikin itu percaya Al-Quran? Tidak. Justru Al-Quran perlu disuguhkan ke mereka supaya mereka tahu, oh iya ini benar. Ya. Oh iya ini benar. Jadi perkataan atau syubhat itu seolah kita mengatakan jangan suguhi soto ke orang yang baru pernah kenal soto. Ya. Padahal kalau kamu ingin membuat dia senang soto, ya, jangan suguhi dia soto sebab dia belum kenal soto. Kacau nggak pemikiran itu? Kacau. Ya bagaimana dia bisa kenal kalau tidak disuguhi? Gitu. Bagaimana dia bisa tahu argumentasi yang kuat yang dihadirkan atau dirangkum dalam Al-Quran? Ya, terlepas dia sudah percaya atau belum, kalau dia nggak dikenalkan, gitu. Nah, tapi mengenalkannya ya tidak harus dengan dibacakan atau apa. Tapi kita bisa ambil intinya. Al-Quran mengandung banyak sekali dalil akli. Misalnya am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ya. Apakah mereka itu tercipta ada tanpa ada yang mengadakan? Ah, mustahil. Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Lebih mustahil lagi, belum ada bagaimana bisa mencipta. Ataukah mereka menciptakan langit dan bumi? Lebih mustahil lagi, menciptakan apa yang sudah ada duluan. Ini kan argumentasi rasional. Yang sekuat itu tidak kita temukan justru di banyak buku kalam dan filsafat. Jadi kalam filsafat itu mengandung beberapa argumentasi, sebagiannya salah, sebagiannya benar. Yang benar ini tidak ada apa-apanya dengan yang argumentasi di Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah kitab suci yang bukan hanya kita percaya karena dia berasal dari Allah, tapi kita percaya karena kandungannya memang sangat meyakinkan. Nah, orang kalau menganggap Al-Quran tidak perlu digunakan, ini sama dengan menghijrahi Al-Quran. Padahal justru kita perlu belajar dari Al-Quran. Katakanlah, ya, naudzubillah, seandainya Al-Quran itu karangan seorang manusia, maka dia karangan manusia yang sangat mulia, sangat cerdas. Bagaimana kita bisa percaya dengan Aristoteles yang dianggap mulia dan cerdas, sementara ini juga manusia yang jelas mulia dan sangat cerdas. Ya, kalau dianggap sama-sama karangan manusia, apalagi ini jelas-jelas berasal sebagai wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nah itu. Jadi cara setan untuk menjauhkan orang dari Islam itu macam-macam. Antara dengan begitu. Ya. Walid bin Mughirah, ya, disuguhi Al-Quran, padahal dia belum percaya. Dan dia punya target untuk memprovokasi orang biar tidak percaya. Tapi dia secara dalam hatinya ketika melihat Al-Quran langsung tidak bisa menolak. Umar bin Khattab masuk Islam juga gara-gara apa? Baca Al-Quran, kan begitu. Bukan baca filsafat. Padahal itu Al-Quran sudah diamankan, disembunyikan supaya tidak disobek-sobek, konon begitu. Ya. Tapi justru inilah justru hujahnya Allah yang justru harus kita suguhkan. Makanya banyak orang masuk Islam gara-gara apa? Baca terjemahan Al-Quran. Hanya terjemahannya saja udah bisa. Kadang-kadang keliru. Ada cerita orang masuk Islam, ya, walaupun lama berada di agama lain, karena membaca Al-Quran, dikira Al-Quran itu dari kiri ke kanan. Akhirnya dibaca pertama apa? Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul huwallahu ahad. Yang dibaca bagian itu. Dia sudah bisa mendapatkan dalil dan rumusan kesimpulan ilmiah hanya dengan dia baca sendiri Al-Quran tanpa ditunjukkan oleh orang Islam. Gitu. Nah, kita yang orang Islam kok malah tidak menggunakan itu sebagai modal. Nah, ya. Itu Allah, silakan. Jelas ya? Ya. Mungkin kalau kita bisa jelaskan dari itu langsung tahu kita sesat. Tapi mungkin kayak tadi Ustaz bilang di mukadimah, dalam hal-hal sepele yang kita lakukan sehari-hari, mungkin kita nggak sadar, Ustaz. Mungkin sebagai ucapan kita, tulisan kita itu udah disusupin oleh pikiran-pikiran kayak gitu. Nah, kalau dalam hal kayak gitu ada nggak Ustaz yang Ustaz rekomendasikan buku bacaan atau referensi untuk mengetahui lebih dalam yang untuk menghindari perkara-perkara kita gitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini apa namanya? Sebetulnya banyak, tapi saya tidak menyiapkan. Ya, antara lain ada karya Syekh
Abdullah Al-Ujairi, salah seorang pengkaji akidah sekaligus pengkaji pemikiran kontemporer. Ya, beliau punya banyak buku. Syekh Abdullah Al-Ujairi itu antara lain Yambu'ul Hiwayah, sumber kesesatan, itu membantah liberalisme dengan sekian banyak dalil kewajiban untuk tunduk kepada nas, tapi dengan penjelasan kontemporer yang sangat mengena. Ya, itu banyak. Sebagian karya Syekh Soleh Sindi, salah seorang pengajar di Universitas Islam Madinah, juga cukup bagus. Ya. Sebagian karya Syekh Sultan Umairi, pengajar di Ummul Qura, juga cukup bagus. Jadi alhamdulillahnya sudah banyak juga dari para pengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menulis beberapa hal semacam ini. Ya. Termasuk ini pluralisme dan sekularisme, serta yang tadi ateisme dan non teisme. Ya. Salah satu buku yang cukup penting saya rekomendasikan untuk anak muda sekarang yang mencakup banyak hal termasuk yang ini, itu bukunya Syekhuna Syekh Soleh Sindi, judulnya Marokil Wa'yi. Marokil Wa'yi, tangga-tangga kesadaran. Itu asalnya adalah halakot atau kegiatan-kegiatan semacam talk show beliau di radio, kalau nggak salah radio Al-Quran Riyadh saat itu. Kemudian dirumuskan dalam sebuah buku, ya, ada sekitar sekian 36 pasal, ya, membahas akidah yang dikaitkan dengan isu-isu kontemporer atau yang berguna untuk mengatasi persoalan anak muda zaman ini. Ya, insya Allah sedang kita terjemahkan di Pusat Kajian Akidah Ihkam dan beliau sudah merestui. Ya, semoga nantinya bisa segera kelar, bisa kita gunakan sebagai salah satu modal, ya, pemikiran untuk anak muda di kampus-kampus. Ya, karena isinya bukan sekedar doktrin akidah, tetapi dikaitkan, tetapi mengandung argumentasi yang menarik, yang tidak berat, ya. Lalu kemudian dengan mudah bisa menjawab berbagai macam syubhat, termasuk syubhat pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Ya. Dan ada banyak buku lainnya yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Baik, ada lagi sebelum kita lanjutkan, ya. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan. Entah PR, kalau rumit nanti antum tinggalkan. Kalau tidak, ini termasuk beberapa hal yang perlu kita jawab, ya. Contoh, ini contoh saja. Contoh syubhat, ini beredar di sekeliling kita. Jadi bukan syubhat yang terkubur kita bangkitkan, enggak, sudah banyak beredar sehingga perlu kita persiapan. Seputar pluralisme agama. Bahwa agama yang benar itu apa? Banyak, ya. Dan sebetulnya jawabannya simpel, sederhana, karena ini kan penyimpangan-penyimpangan yang jauh. Ya, enggak mau ya yang terlalu memerlukan ilmu dalam, tapi perlu persiapan dan supaya jawaban tidak membuat penyimpangan baru. Nah, ini, bukankah Tuhan memang menciptakan keragaman beragama? Ini pertanyaan. Siapa yang menciptakan orang Kristen, orang Yahudi, orang musyrik? Coba jawab. Allah. Siapa yang menciptakan agama mereka? Sudah mulai agak ragu menjawab, ya kan? Padahal agama mereka itu adalah keyakinan dalam diri, pikiran atau hati mereka, atau perbuatan mereka. Itu semua adalah ciptaannya Allah, karena termasuk bagian dari af'alul ibad. Tapi sudah mulai ragu kita. Jangan-jangan kalau dikatakan Allah menciptakan agama Kristen, berarti Allah rela dengan agama Kristen. Nah, ini inti sebuahnya. Bukankah Tuhan memang menciptakan ada berbagai macam agama itu? Walidzalika khalaqahum, bahkan dikatakan begitu. Ya. Nah, bagaimana menjawabnya? Coba ada yang, ya, silakan. Dalam hal ini bahwasanya Allah itu memiliki dua jenis irodah, ada yang kauniyah, ada yang irodah syar'iyyah. Ya. Jadi bukan berarti semua yang terjadi itu Allah cinta terhadapnya. Kayak misalkan kesyirikan, yaitu sesuatu yang terjadi, tapi itu bukanlah irodah syar'iyyah dari Allah. Adapun yang Allah inginkan dan cintai, itulah irodah syar'iyyah, yang itu agama Islam. Artinya Allah tidak menginginkan keragaman beragama, atau menginginkan? Allah tidak menginginkannya. Tidak menginginkannya. Ya, secara syariah tidak. Nah, ini masih rumit ini. Secara syariah itu apa? Orang-orang awam nggak bisa paham. Ya, tapi bagus. Ada jawaban lain? Nanti bisa dilengkapi atau dimodifikasi. Ada jawaban lain? Syabab? Coba jawaban yang itu tadi, ya, yang kita fokus ke ini, karena jawabannya udah benar, tapi perlu dibahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami orang sekarang. Kalau yang nggak pernah belajar
talaki akid nggak ngerti itu apa iradah syar'iyyah, iradah kauniyah, qadariyah, ya apa iradah takwiniyah. Silakan. Antum lagi coba. Jawaban syubhat itu, ini perhatikan. Jawaban syubhat itu jangan panjang, jangan bertele-tele. Nanti orang makin pusing. Jadi sedikit tapi langsung mengena. Kalau hari ini masih kurang, nanti dicari lagi yang lebih mengena. Memang perlu disiapkan. Seperti senjata kita perang itu disah. Wah ini kepanjangan, nanti sulit bawanya. Oh ini terlalu berat. Padahal udah bener nih senjatanya, udah bisa. Tapi masih kurang efektif gitu, kurang mengena. Atau orangnya itu kerepotan nanti. Coba yang itu lagi, Ustaz. Bukankah Tuhan memang menciptakan keragaman beragama? Maksudnya kan gini, ini kan ciptaan Tuhan, kenapa diingkari? Kata gitu. Ya iblis juga ciptaan Tuhan, kenapa diingkari? Nah itu kita perlu jawabannya. Itu tadi sudah benar. Ya misalnya kita katakan begini, bukankah Tuhan memang menciptakan keragaman beragama? Betul, Tuhan menciptakan, tapi Tuhan tidak meridhoi itu. Gitu. Tidak menyukai. Sudah selesai. Yang kita inginkan adalah, yang kita kejar adalah apa yang disukai Tuhan, bukannya diciptakan Tuhan. Tuhan menciptakan banyak hal. Ya. Iblis diciptakan Tuhan. Tapi kan nggak semua yang diciptakan Tuhan ini baik. Dan tidak semua yang diciptakan Tuhan ini layak untuk disukai. Dan tidak semua yang diciptakan Tuhan ini diridhoinya. Dan gitu. Jadi kalau kita punya, ini perhatikan bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang berbeda dengan banyak firaq kalam dalam masalah perbedaan antara hukum syar'i dengan hukum kauni ternyata sangat berguna untuk menjawab ini. Tapi kita perlu pembahasannya supaya mengena. Jangan kalah dengan Felixio. Jangan kalah apalagi dengan Rocky Gerung yang merupakan sumber syubhatnya. Ya. Karena pembahasan yang bisa mengena di zaman kita sekarang, tapi kontennya benar, ini memang tidak mudah. Tapi itu perlu dilatih, ya, perlu dilatih. Sebagaimana ulama dulu menyesuaikan dengan zamannya. Antum perhatikan gaya bahasa Ibnul Qayyim itu sudah beda dengan gaya bahasa Imam Ad-Darimi. Karena masing-masing menghadapi situasinya. Antara Ibnu Abdul Hadi dengan Ibnu Qutaibah sudah beda gaya bahasanya. Ya. Baik, yang kedua, atau cukup satu syubhat saja. Biar pulang nggak bawa syubhat, tapi kita perlu bawa dengan jawabannya, itu yang penting ya. Tambah lagi. Baik. Bukankah tidak ada paksaan dalam beragama? La ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Lalu kenapa harus dipaksakan satu agama? Coba. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Keliru nggak apa-apa. ini kita bukan sedang menjawab orang kafir. Kan tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa tidak menghargai agama lain? Silakan, ya, silakan, Ustaz. Jangan hanya dibaca ayatnya, diolah dengan bahasa antum. Biar tidak, yang mendengar tidak merasa digurui atau tidak paham. Bukankah tidak ada paksaan dalam beragama? Terus jawabannya? Coba yang lain membahasakan apa yang disampaikan Ustaz tadi. Ayatnya sudah bagus, tapi bagaimana mengambil intisari dari itu? Ya, jadi ya, saya bisa pahami jawaban ini kalau kita bahasakan lebih mudah adalah memang nggak dipaksa, tapi yang diakui hanya satu, gitu ya. Memang nggak dipaksa, tapi yang benar hanya satu. Kan inti dari pluralisme agama itu menganggap yang benar banyak. Nah, soal dipaksa dan nggak dipaksa itu nggak ngaruh ke yang benar berapa. Berarti memang nggak dipaksa, tapi yang benar hanya satu. Kalau kita mau jawaban yang lebih cermat, nggak dipaksa ini maksudnya apa sih? Kalau nggak dipaksa maksudnya nggak diancam sama sekali, keliru.
Ya, keliru. Inna a'tadna lidzalimina naron. Jadi setelah faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur, tapi diancam. Kalau mau mukmin silakan, kalau mau kafir silakan. Tapi kalau kafir siap-siap masuk neraka. Kan begitu. Ya. Itu setengah memaksa. Jadi mempersilahkan milih yang mana, tapi diancam kalau milih yang itu. Hati-hati saja. Kalau milih yang itu, kamu masuk neraka. Nah, itu maksa nggak? Ya, dalam budaya kita itu bisa dikatakan setengah maksa. Sama jawaban yang pertama tadi, memang nggak dipaksa dalam arti ditekan ya, tapi yang benar hanya satu. Dan maksa tidak maksa ini perkara yang relatif. Zaman dulu tidak dipaksa dalam situasi itu karena memang konteksnya begitu. Tapi setelah berikutnya Rasulullah memaksa tidak boleh ada agama lain di Jazirah Arab. Kan begitulah dinani bi ardil Arab. Terus Yahudi dikeluarkan. Terus nanti zaman Nabi Isa alaihissalam ketika beliau turun, beliau tidak lagi menerima jizyah. Berarti sudah dipaksa orang memilih antara masuk Islam atau diperangi. Kan begitu. Jadi maksa dan tidak maksa ini tidak mutlak. Tapi bahwa yang benar hanya satu, innad dina indallahi al-Islam itu tadi. Baik. Jangan kepanjangan, kalau nanti kepanjangan malah jadi lebih rumit daripada syubhatnya. Nih, bukankah Nabi mengesahkan hidup berdampingan dengan Yahudi di Madinah? Saya mengambil dari sejarah. Tafadhol. Ini latihan dulu mumpung bersama umat Islam ya. Nanti kalau ketemu orang kafir sudah siap. Silakan. Ya, silakan. Kalau kita lihat dari sejarahnya itu kan berarti saat Nabi masih awal-awal hijrah ke Madinah dan saat itu Islam itu masih dikatakan lemah. Jadi saat itu ya memang keputusan Nabi untuk hidup berdampingan dengan mereka. Namun pada akhirnya kalau kita memang melihat sejarah, Yahudi itu kan akan diperangi. Karena itu ketika mereka sudah melanggar perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Tamam. Kalau tidak melanggar? Ketika agama Islam sudah kuat, maka pasti akan tetap diusir juga. Sebagaimana yang tadi dikatakan, bahwasanya yang bagaimana diusir? Dia sudah berjanji untuk tidak ngusir. Kan dia bisa bilang gitu. Itu kan Yahudi yang melanggar perjanjian. Nah, kami nggak melanggar. Gitu. Silakan. Nah, coba dipikir lagi. Silakan yang lain juga. Ada satu hal yang penting. Kita perlu jangan lepas dari pokok permasalahan. Pokok permasalahannya kan tentang apa? Pluralisme agama, yaitu bahwa agama yang benar itu banyak. Nah, kita menjawab dalam kaitannya dengan itu. Sehingga kita menjawab ini nyambung nggak dengan itu tadi? Silakan. Ya. Tetap tidak mengakui agama mereka. Nah, ya bagus. Ini juga bagus tadi, tapi perlu kita kaitkan secara lebih jelas. Jadi gini, permasalahan ini kan membahas soal agama yang benar itu satu atau banyak. Masalah hidup berdampingan tidak menunjukkan bahwa agama yang benar itu satu. Agama yang benar itu banyak. Hanya hidup berdampingan aja. Nah, jadi kadang bantah syubhat itu simpel saja. Bukankah Nabi mengesahkan hidup berdampingan dengan Yahudi di Madinah? Oke, dulu memang Nabi mengesahkan hidup berdampingan dengan Yahudi di Madinah, tapi Nabi tidak mengesahkan agama mereka. Gitu. Bahkan di Piagam Madinah disebutkan, nah kalau kita bisa memberikan tambahan data sejarah lebih bagus, karena dia berangkat dari sejarah. Kalau hanya dibantah logika saja, kadang kurang puas dikasih data. Itu kan ada keterangan. Ya, kalau ada perselisihan di antara penganut Sahifah ini, famaradduhu ilallahi wa Muhammadin rasulihi. Jadi pemutus kebenarannya tetap tunggal. Itu dalam hukum Madinah, apalagi dalam urusan agama. Ya, gitu. Jadi hidup berdampingan oke, tapi itu tidak menunjukkan bahwa diakui ya, agamanya banyak, tidak menunjukkan bahwa Rasulullah
menganggap agama yang benar itu lebih daripada satu. Buktinya antara yang tadi termasuk diusir, tidak boleh ada dua agama. Kalau dua-duanya tidak benar, ngapain tidak boleh, kan tidak relevan. Baik. Satu lagi atau dua atau tiga. Bukankah Tuhan itu Maha Penyayang? Ini sering sekali. Mengapa Tuhan menyiksa hambanya yang baik hanya karena tidak menganut agama Islam, sementara surga itu luas? Gitu kan, bukan karena padat terus nggak muat. Gitu. Silakan, ada yang jawab. Ini sering, jadi kita ambil memang dari yang sering muncul, ya. Ini ada 3 kalimat. Pertama, Tuhan itu Maha Penyayang. Ada kalimat, kenapa Tuhan menyiksa hambanya yang baik? Ya, karena tidak beragama Islam. Kalimat ketiga, surga itu luas. Ya, tidak kekurangan tempat untuk memasukkan manusia yang baik ini. Kalimat 3 ini ada salah satu yang mengandung kekeliruan. Yang mana yang keliru? Apakah surga luas itu keliru? Tidak. Jadi cara analisisnya gitu. Kalimatnya ini kita lihat mana yang kelirunya. Nanti yang keliru itu yang kita bantah. Apakah Tuhan Maha Penyayang itu keliru? Ya. Apakah hamba yang disiksa itu karena tidak menganut agama Islam? Benar nggak? Benar. Dia disiksa karena tidak menganut agama Islam. Faman ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Dia mengabaikan agama Islam, maka dia masuk neraka. Ya. Ma yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun illa wa kana min ahlin nar. Gitu. Karena tidak Islam maka masuk neraka. Tapi di sini ada kata-kata menyiksa hambanya yang baik hanya karena tidak menganut agama Islam. Baik, perhatikan cara ahlul batil itu mengolah syubhat. Dianggap hanya seolah-olah tidak menganut agama Islam itu perkara yang sepele. Lalu orang masih bisa baik walaupun dia tidak menganut agama Islam. Nah, di sini titik syubhatnya. Apa poinnya? Allah. Ya, oke. Ada jawaban tambahan? Silakan. Kan orang baik yang enggak orang Islam aja yang enggak ikhlas enggak siksa. Ya. Artinya beragama Islam saja belum tentu sepenuhnya baik. Apalagi kalau tidak beragama Islam, berarti pasti jelek. Ya, pasti jelek. Oke, ada lagi? Ya. Dan nggak ada kaitannya penyayang kan, Allah itu kan punya regulasi ya. Yang penyayang juga tapi sisanya keras. Ya, ada dua sifat. Ghafur Rahim dan Syadidul Iqab. Ya, baik, ada lagi? Ya, baiknya mereka sudah dibalas. Ini melengkapi jawaban. Nah, kalau kita bisa ambil 3 poin ini begini. Ini kelirunya, jadi kita katakan begini, ya Tuhan itu Maha Penyayang dan surga itu luas. Tapi Tuhan tidak menyiksa hambanya yang baik. Dia disiksa karena dia jelek, dan kejelekannya itu adalah tidak menganut agama Islam, yaitu tidak taat kepada yang harus dia taati, tidak adil dengan Tuhannya, gitu. Tidak menjalankan apa yang harusnya dia jalani. Kan Islam itu isinya perintah-perintah, larangan-larangan, ya, dan nasihat-nasihat, gitu. Itu poin pertama. Jadi mereka itu tidak baik. Satu. Yang kedua, ya, kalau dia ada baiknya, baiknya itu pun tidak menyebabkan dia disiksa, tapi menyebabkan dia dibalas dengan kebaikan. Tapi kebaikannya ini sudah dibalas di dunia. Ya. Tidak la yubkhasun, mereka tidak di ya, nuwafilahum a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Mereka tidak didolimi, dibalas kebaikannya. Seperti Ibnu Jada'an, kata Sayyidah Aisyah, ditanyakan ke Rasulullah, dulu Ibnu Jada'an ini rajin menyantuni orang yang miskin apa segala macam, ya. Apakah ini akan bermanfaat untuknya nanti di neraka? Kata Rasulullah, tidak. Innahu lam yakul yauman rabbi firli khotiati yaumaddin. Kebaikannya Ibnu Jada'an itu bukan untuk hari akhirat. Maka dia tetap dibalas, tapi nggak dibalas di akhirat.
Ya, dia tidak beriman kepada Allah, itu dia kafir kepada Allah, itu nanti dibalas di akhirat sebagaimana juga dibalas di dunia. Nah, jadi dia tidak sepenuhnya baik itu, dan jangan dianggap hanya ini seolah-olah kan apa? Sepele. Padahal itu inti dari kebaikan adalah menganut Islam. Islam itu kan rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah dan ajaran itu rahmat bagi semua alam. Ini juga bagian syubhat. Jadilah Islam yang rahmatil alamin. Jangan menganggap agama lain keliru, mau benernya sendiri. Gitu. Islam itu rahmatan lil alamin, Ustaz. Betul, Pak, Bu, atau Mas, Mbak. Ya. Justru karena Islam itu rahmat, maka yang tidak mau Islam tidak mau rahmat. Gitu. Iya kan? Ini sudah jelas Islam ini rahmatan lil alamin, terus dia nggak mau, berarti dia nggak mau rahmat itu. Gitu. Maka jangan protes kalau dia nanti dapat azab karena tidak mau rahmat ini. Nah ini, kemudian poin yang ketiga, ya kalau kita kaitan semuanya, surga itu luas, tapi surga kan untuk orang baik. Allah penyayang, tapi kasih sayang Allah itu ada yang diberikan di dunia saja, ya. Kemudian selesai, nanti di akhirat ada. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha, maka aku akan catat dan tetapkan rahmat ini hanya untuk orang-orang tertentu, untuk orang-orang yang bertakwa, walaupun semuanya dapat bagian rahmat. Nah, ini baik. Kemudian yang terakhir, masih ada lagi. Yang terakhir, sebelum yang terakhir, bukankah menuhankan agama dan menuhankan kitab suci atau ajaran ulama itu bertentangan dengan semangat tauhid? Nah, ini sih buat. Katanya jangan menuhankan selain Allah. Kok kalian menuhankan agama? Kok kalian menuhankan Al-Quran? Banyak nggak sering itu? Ya, jangan mendewa-dewakan agama. Wah, ini syubhat luar biasa. Ya. Apa jawabannya? Ini bisa dijawab dengan berbagai macam cara, dan insya Allah banyak yang mengena. Ya. Silakan. Ini sudah menggunakan permainan bahasa, ya. Menuhankan bahasa. Salah satu contoh jawaban misalnya begini. Tauhid itu kan mengesahkan Tuhan, yaitu hanya menuhankan Allah. Bentuk menuhankan Allah adalah mengikuti agamanya, mengikuti apa? Kitab suci. Jadi kita nggak menuhankan agama, menuhankan kitab suci, tapi menuhankan Allah yang menurunkan agama dan kitab suci itu sehingga kita ikuti. Ya. Jadi kita tidak menuhankan agama, gitu. Kita tidak menuhankan kitab suci, kita juga tidak menuhankan ajaran ulama. Ya, tapi ulama ini menjelaskan saja, kita ikuti penjelasannya. Oke, ada jawaban lain? Yang terakhir, bukankah kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan sesama manusia? Ukhuwah basyariyah. Nah, sebelum saya lanjutkan ini, kembali lagi ya. Pertanyaan ini ya dijawab bahwa boleh kita menuhankan agama atau kita jangan menuhankan agama, itu nggak ada kaitannya dengan pluralisme, bahwa kebenaran itu banyak. Ini hanya permainan bahasa, kita mengikuti agama diganti kita menuhankan agama, kita mengikuti kitab suci dikatakan menuhankan kitab suci, kita mengikuti ajaran ulama tertentu karena ini menjelaskan kitab suci tadi dianggap menuhankan apa? Ajaran ulama tertentu. Lah kamu mengikuti pluralisme agama tidak dianggap menuhankan pluralisme agama. Nah, ini juga cara membalik. Jadi menjawab syubhat itu bisa dengan dibedah, ya, bisa dibalikkan lagi. Yang terakhir, bukankah kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan sesama manusia? Apa jawabannya? Silakan. Justru karena kita diperintahkan berbuat baik kepada manusia, makanya kita ajak mereka kepada Islam. Ya, bagus. Terus ada lagi? Kalau tadi, ingat pokok persoalannya, terus kita kaitkan dengan pertanyaan ini. Nyambung atau tidak nyambungnya? Gimana? Kita katakan berbuat baik atau tidak baik dengan sesama manusia tidak ada urusannya dengan agama benar itu satu atau banyak. Kan begitu. Ya. Agama yang benar ya benar, agama yang keliru ya keliru. Perkara kita berbuat baik atau tidak berbuat baik dengan manusia tidak mengubah kenyataan itu.
Ya, tidak mengubah kenyataan soal pluralisme agama. Kadang-kadang syubhat itu mendatangkan perkara sebenarnya nggak ada hubungan dengan yang sedang dibahas. Tapi karena pertanyaannya menarik, orang tersedot perhatiannya ke situ. Dia lupa pokok persoalannya. Ya, dia lupa dengan inti permasalahannya. Nah, baik, barangkali itu sebelum kita akhiri kalau masih ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, silakan. Nah, ini juga sering muncul ya. Agama ini kan semuanya baik. Itu sebetulnya kalimat yang jelas keliru. Tidak semua agama itu baik. Gitu. Langsung kita bantah begitu. Yang satu bilang la tusyriku billah. Yang satu bilang asyriku billahil masih, asyriku billahil baqar, asyriku billahi kata. Dua agama ini yang satu menyuruh syirik, yang satu melarang syirik. Bagaimana bisa dua-duanya sama-sama baik? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin dua yang sama-sama baik ini, yang satu menyuruh, yang satu melarang perkara yang sama. Jadi pasti salah satunya saja yang baik, salah satunya buruk, atau dua-duanya buruk. Gitu. Yang satu nyuruh menyembah sapi, agama yang lain menyuruh jangan menyembah sapi, tapi sembah yang ini. Gitu. Yang patung misalnya. Ini sama-sama dua-duanya buruk, tapi tidak mungkin dua-duanya baik. Nah, itu salah satu jawaban kuncinya. Jadi kita jangan tersedot oleh pendahuluan dia, sehingga nanti pemberangkatannya salah. Gitu. Jangan termakan oleh oleh tipuan dia di awal. Semua agama kan baik, enggak? Kata siapa semua agama baik? Ya. Dua agama, yang satu menyuruh perkara, yang satu melarang perkara yang sama itu. Tanpa kita harus menunjukkan bahwa Islam lah yang baik. Tapi kita katakan nggak mungkin dua-duanya baik. Kalau nggak mungkin dua-duanya baik, berarti ada yang buruk, kan begitu. Hanya saja buruknya ini kan nggak di sebuah perkara. Di syirik dia buruk, urusan tauhid. Tapi bisa jadi dalam urusan menyantuni fakir miskin sama-sama baik, gitu. Ini tidak mengubah kenyataan bahwa ajaran agama tersebut buruk di persoalan yang tadi itu. Nah, barangkali itu. Ada yang lain? Ya, silakan. Ya, antum dulu. Ya. Soal dari apa, Ustaz? Oh ya, silakan. Nah, berapa tahun? Ya, sebetulnya ada dua pandangan ya, yang mengatakan apakah azab itu mengatakan apakah nerakanya kekal atau tidak. Tapi kita tidak bahas itu. Ya, katakanlah neraka itu kekal, penduduknya akan terus-menerus di situ selamanya. Kenapa Allah menyiksa orang yang mungkin berdosa hanya 1 jam misalnya ya, tapi dengan siksaan yang kekal? Coba tanya dia, kenapa orang mencuri hanya 2 menit di penjaranya 5 tahun? Itu adil atau tidak adil? Hah? Adil nggak? Orang mencuri 2 menit atau korupsi 5 hari, disiksanya 5 tahun. Adil atau nggak adil? Adil-adil saja. Kata siapa bahwa jumlah atau durasi hukuman itu harus sama dengan durasi kejahatan? Ya. Sementara antum sendiri misalnya diumpat 1 kali seumur hidup antum menjadi dia. bukan hanya 1 detik. Persis seperti dia ngumpat itu. Iblis itu menolak sujud mungkin 1 menit, ya kan? Gak mau sujudnya kan hanya 1 menit. Tapi kemudian disiksa sampai dimurkai seterusnya. Nah, jadi durasi hukuman, kemudian pedihnya hukuman itu tidak ada keharusan sama sekali untuk sama dengan durasi kejahatannya. Itu ditentukan sepenuhnya kepada si pembuat hukum. Si pembuat hukumlah yang menentukan kalau melakukan ini saya hukum begini. Kalau melakukan kejahatan begini hukumannya begini. Dan itu diterima, logika itu diterima oleh semua ahli hukum. Nggak ada ahli hukum yang mengatakan kalau mencurinya 3 jam
di penjaranya 3 jam. Nggak ada. Karena ini tidak berhubungan. Gitu. Bagaimana balasan juga begitu. Ya. Sholatnya hanya 5 menit. Kok enak banget di surganya bertahun-tahun. Bebas saja. Tergantung yang memberi reward. Yang memberi apa? Penghargaan. Begitu juga durasi hukuman. Yang penting, yang menentukan adil tidak adil itu adalah dia bersalah ataukah tidak. Di sini jelas akidah Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan Allah tidak mungkin menghukum hambanya yang tidak melakukan kesalahan. Beda dengan akidah sebagian mutakalimin, seperti Asy'ariyah dan yang lainnya. Mereka menganggap bahwa bisa saja Allah menyiksa hambanya yang seumur hidup tidak berbuat dosa. Dan itu adil-adil saja katanya. Kenapa salah dalam menafsiri keadilan? Yaitu dianggap keadilan itu at-tasarruf fi mulkil mutasarrif. Ya. Karena ini semua milik Allah, maka bebas saja. Tidak begitu. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya atau kulli dzi haqqin haqqahu, memenuhi hak semua pihak. Orang yang tidak berbuat dosa tidak berhak untuk dihukum. Tapi kalau dia berbuat dosa, maka dia berhak untuk dihukum. Hukumannya bentuknya bagaimana? Ini diserahkan pada si pembuat hukum. Nah, oleh karena itulah wajar kalau manusia ya dalam sistem sekuler menentukan kalau salahnya begini, hukumannya begini. Salahnya begini, hukumannya begini. Nanti direvisi hukumannya begini saja. Itu tidak mengurangi keadilan. Ini dalam kacamata sekuler. Dalam kacamata agama lebih mendalam lagi. Nah, gitu. Nabi Muhammad SAW kan pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal soal hak hamba atas Allah. Sebelum itu bertanya hak Allah atas hamba. Nah, kemudian bertanya, wa ma haqqul ibadi 'alallahi idza fa'alu dzalik? Apa jawabannya? Allah yu'adzibahum. Allah tidak menyiksa mereka. Itu saja haknya. Ya. Adapun diberi surga itu bonus, tapi tidak adil kalau Allah menyiksa orang yang sama sekali tidak berdosa. Adapun kalau berdosa, maka dia berhak disiksa. Siksanya berapa lama, bentuknya bagaimana, itu terserah kepada yang mempunyai hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Silakan Ustaz. Ya. Ya. Ini dulu banyak di JIL, Jaringan Islam Liberal, seperti Ulil Absar Abdallah, Lutfi Asy-Syaukani, Abdul Muqsid Al-Ghazali, ya. Kebetulan 3 orang ini namanya semuanya 17 huruf. Dulu punya buku Fikih Lintas Agama. Itu mempromosikan pluralisme agama ini. Abdul Muqsid Al-Ghazali itu konon menulis disertasi isinya tentang pluralisme agama. Kecil disertasinya tapi bikin geger di UIN. Saya lupa apakah pembimbingnya itu Kausar Azhari ataupun yang lain yang konon pernah menikahkan muslimah dengan orang kafir kalau tidak salah ya. Jadi biasanya dari mereka, dari kalangan Islam liberal. Cuma kadang-kadang pemikirannya merasuk juga ke sebagian Islamiyin, ke sebagian aktivis Islam kalau dia tidak berangkat dari prinsip yang benar mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Jadi bantahannya tertuju ke perkataan mereka, baik yang hidup di Indonesia maupun yang hidup di Arab. Ya misalnya Hasan Hanafi, Nasr Hamid Abu Zaid, ya, kemudian Abid Al-Jabiri, itu kan tokoh-tokohnya. Ya. Nah itu misalnya. Jadi walaupun kadang-kadang biasa orang begini ini oportunis. Kalau sudah Ford Foundation, Asian Foundation sudah tidak lagi mengucurkan dana, ya mereka ganti proyek, gitu. Entah masuk partai politik, entah masuk lembaga apa, gitu. Biasanya begitu. Ada salah satu dari mereka ditanya oleh kawannya, kamu sampai kapan begini pemikirannya? Katanya, sampai punya mobil. Jawabannya begitu. Jadi memang cari duit. Ya. Maka sumbernya dulu dari begitu. Dan rumus umum dalam dunia begini adalah donatur berhak mengatur. Donatur berhak mengatur. Jadi dia setiap kali dapat kucuran dana itu ada syarat-syaratnya. Nah, rata-rata dari kalangan mereka. Hanya saja repotnya banyak dari kalangan ini sudah memasukkan pengaruhnya ke kampus-kampus. Ya, dulu ada di Jogja itu
mempromosikan teori hermeneutika yang antara lain adalah untuk mendukung pluralisme agama. Nah, juga seperti itu. Barangkali itu sudah tidak ada. Baik, semoga apa yang kita bahas pada malam ini bisa bermanfaat ya. Mungkin sedikit menyita waktu, tapi semoga sedikit banyak ada gunanya dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang agak rumit berkaitan dengan akidah, apalagi kita kaitkan dengan pemikiran kontemporer. Kita perlu hati-hati dan sering-sering dimurajai, diperiksa ulang ya, dan tetap berkomunikasi dengan para ulama untuk menajamkan kebenaran dari materi yang kita pelajari, apalagi ketika digunakan untuk melawan kalangan yang bertentangan dengan Islam. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada kesalahan dan kekurangan dari saya dan dari syaitan, wallahu bari'un min dzalika wa nastaghfirullah ala dzalika. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.